Sekilas nampak seperti pematang sawah yang menguning, tapi ini adalah tanaman yang berbeda yang menghiasi lereng-lereng pegunungan batu kars di Yunan, Tiongkok, memberi pemandangan kontras yang memukau. Video kali ini akan membahas salah satu komoditas pertanian penghasil minyak yang penting di dunia, yang kepopulerannya bisa menggantikan tanaman-tanaman penghasil minyak lainnya seperti kelapa, bunga matahari, dan lain-lain. Dan menariknya, tanaman yang satu ini memiliki penggunaan yang luas dan varietas yang beragam. Ini menarik dan saya akan mengulasnya untuk Anda. Sumber-sumber informasi ini saya lampirkan linknya di kolom deskripsi video ini. Selamat menonton. Brassica napus dari suku kubis-kubisan atau Brassicaceae dikenal dari salah satu kelompoknya yang menjadi tumbuhan penghasil minyak penting dunia, yaitu rapa. Rapa secara agak salah kaprah disebut juga canola, yaitu nama untuk sebagian kultivar dengan ciri tertentu. Menurut catatan Wikipedia, Brassica napus merupakan hasil persilangan alami antara Brassica rapa dan Brassica oleracea. Di alam tidak pernah ditemukan Brassica napus yang tumbuh liar di tempat yang dianggap menjadi pusat keragamannya, yakni daerah Laut Tengah bagian timur. Video ini terutama membahas rapa, kelompok yang paling banyak dibudidayakan. Brassica napus dapat mencapai ketinggian 2,5 meter dan membentuk cabang yang banyak. Tumbuhan ini dikenal sangat elastis terhadap ruang. Jika tumbuh sendirian, ia akan membentuk banyak cabang. Tetapi dalam penanaman rapat, jumlah cabangnya berkurang. Mulai dari bunga mekar hingga bijinya siap panen memerlukan waktu lebih kurang 2 bulan. Sebagai tumbuhan budidaya, Brassica napus dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, Brassica napus kelompok Napobrassica, untuk sayuran dari akarnya disebut juga rutabaga. Yang kedua, Brassica napus kelompok napus untuk pakan ternak. Yang ketiga, Brassica napus kelompok Oleifera atau rapa yang bijinya diperas untuk diambil minyaknya. Brassica napus relatif baru sebagai tumbuhan budidaya. Tanaman ini dikenal manfaatnya dan secara sistematis ditanam pada saat abad pertengahan di Eropa untuk diambil minyaknya sebagai bahan bakar untuk lampu. Minyak rapa tidak baik dimakan karena mengandung asam erukat yang tinggi sekitar 50% yang dapat mengganggu fungsi otot jantung. Sifat ini sama dengan minyak yang dihasilkan Brassica lain, yang secara umum dikenal sebagai minyak rapeseed. Kultivar rapa dengan kualitas minyak demikian dikenal sebagai HEAR, yakni High Erucic Acid Rapeseed. Namun demikian, minyak rapa dikonsumsi juga pada masa perang, di saat sulit mendapatkan lemak hewan. Setelah revolusi industri, minyak rapa mulai digunakan sebagai pelumas. Pada akhir dasawarsa 1960-an di Kanada ditemukan rapa dari ras lokal Bronowski, asal Polandia yang mengandung praktis 0% asam erukat. Beberapa tahun kemudian dirilis kultivar dengan kadar asam erukat dan glukosinolat yang rendah, sehingga rasa pahit pada minyak hilang dan bungkil rapa yang kaya protein dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sejak saat itu, rapa menjadi tanaman sumber minyak yang sangat disukai karena mengandung asam lemak tak jenuh dalam kadar yang tinggi. Produksi biji rapa dari tahun ke tahun meningkat, apalagi setelah dirilis rapa varietas hibrida yang mampu meningkatkan hasil lebih dari 20%. Saat ini sebagian besar penanaman rapa di Tiongkok, Kanada, Amerika Serikat, dan Jerman sebagai penghasil utama rapa dunia didominasi oleh varietas ini. Produksi canola dilaporkan meningkat tajam pada tahun 2020. Meningkatnya permintaan minyak nabati di India dan Tiongkok berkontribusi terhadap permintaan ini seiring dengan meningkatnya permintaan canola sebagai bahan bakar hayati. Kanada, Tiongkok, dan India merupakan produsen minyak canola terbesar pada tahun 2020. Canola adalah sebutan bagi sekelompok kultivar rapa, yakni Brassica napus kelompok Oleifera yang dipatenkan. Canola umumnya diolah untuk menghasilkan minyak rapa berkadar asam erukat rendah dan pakan berkadar glukosinolat rendah. Minyak canola juga dikenal dengan nama minyak lear atau singkatan dari Low Erucic Acid Rapeseed. Canola pada awalnya dikembangkan di Kanada pada tahun 1970-an. Canola berasal dari akronim Canadian Oil Low Acid yang diperkenalkan pada tahun 1978. Buat yang akan membudidayakan tanaman ini perlu diperhatikan hal-hal berikut. Tumbuhan rapa menyukai tanah berlempung.
Karena memiliki kemiripan kecocokan tanah, rapa menjadi tanaman penyela bagi jelai dan gandum. Penanaman untuk tipe musim dingin dimulai pada pertengahan Agustus hingga paling lambat pertengahan September. Untuk tipe musim panas dilakukan pada akhir bulan Maret hingga April, tergantung kondisi cuaca dan topografi. Panen di Eropa dilakukan pada bulan Juli untuk tipe musim dingin atau September-Oktober tipe musim panas. Sementara di Tiongkok yang lebih hangat dan musim dinginnya lebih pendek, panen sudah dilakukan pada bulan Mei. Berikut beberapa kegunaannya. Seperti disebutkan di awal, beras ikan apus dikelompokkan berdasarkan kegunaannya. Rutabaga dipanen untuk dimanfaatkan umbinya sebagai sayuran. Di Eropa, beberapa kultivar tipe musim panas ditanam untuk dijadikan pakan ternak. Namun demikian, budidaya rapa terutama dilakukan untuk diambil minyak dari bijinya. Biji rapa mengandung minyak sekitar 40-45%. Minyak canola dikenal sebagai lear atau low uric acid rapeseed, dan minyak dari kultivar lama dikenal sebagai HEAR atau high uric acid rapeseed. Kurang lebih 2/3 produksi minyak rapa digunakan sebagai bahan pangan. Minyak yang dihasilkan kultivar masa kini mengandung hingga 65% asam lemak tak jenuh sederhana atau asam oleat, dan sekitar 30% asam lemak tak jenuh berganda atau asam linoleat dan asam O-linoleat, dan digunakan untuk menggoreng, campuran sayur atau minyak sayur, dan pembuatan margarin. Dengan komposisi ini, minyak rapa merupakan salah satu minyak pangan dengan nilai gizi terbaik. Dalam proses pembuatan minyak, bunga tanaman canola yang berwarna kuning dibiarkan kering terlebih dahulu hingga kelopak bunganya berjatuhan dan menyisakan kantong-kantong berisi biji. Untuk kantong berukuran panjang biasanya berisi 20-30 biji canola dengan kandungan 42-43% minyak canola pada setiap bijinya. Biji-biji tersebut kemudian diproses untuk mengeluarkan minyaknya, dan untuk ampas biji tersebut dapat digunakan sebagai pakan ternak. Setelah itu minyak yang dihasilkan akan masuk dalam proses pemurnian dan lanjut pengemasan. Minyak canola memiliki warna emas pucat dengan tekstur yang ringan, rasa netral, serta memiliki toleransi tinggi terhadap suhu panas. Minyak canola sama seperti minyak goreng lainnya yang memiliki 3 jenis kandungan lemak, namun canola memiliki kadar lemak yang berbeda, yaitu 7% lemak jenuh, 28% lemak tak jenuh ganda atau omega 3 dan omega 6, serta 64% lemak tak jenuh tunggal. Kandungan lemak jenuh yang rendah menjadi salah satu kelebihan minyak canola dibandingkan minyak goreng lainnya. Selain itu, kadar nutrisi minyak canola juga lebih tinggi, di mana dalam 1 sendok canola mengandung 16% vitamin E dan 124 kalori. Lansir dari berbagai sumber, minyak ini memiliki manfaat yang cukup beragam, yakni antara lain membantu menjaga kesehatan jantung, membantu mengurangi kolesterol jahat dalam darah, membantu menjaga kestabilan gula darah, membantu mencegah kerusakan sel dan menurunkan risiko kanker, membantu menurunkan berat badan. Penggunaan lain yang lebih luas dari minyak ini adalah sebagai campuran dalam oli atau pelumas, lak, cat, lilin, farmasetika, emulgator, campuran plastik, pestisida, dan sabun.